Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pagi. AB2, change. AB2, commitment. AB2, collaboration. AB2, yes, we can. Baik, selamat pagi Laskar Inten yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan kegiatan apel sigar yang mana merupakan salah satu program budaya dari kantor cabang Bandara Raden Inten II yang kita lakukan setiap minggu secara rutin untuk terus-menerus melakukan internalisasi core values akhlak sebagai salah satunya, dan juga menyampaikan isu-isu yang sedang berkembang baik secara korporat maupun secara nasional. Jadi mungkin yang pertama terkait dengan isu-isu yang perlu harus saya sampaikan di sini adalah tentunya adanya implementasi dari surat edaran gugus tugas yang terbaru yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret kemarin, yaitu nomor 12 tahun 2021, yang mana salah satu persyaratan penerbangan adalah genus. Genus pada saat ini memang belum diberlakukan di Bandara Raden Inten, tapi saya harapkan untuk teman-teman khususnya AFSEC dan teman-teman layanan service information agar lebih mempersiapkan diri, karena tentunya akan ada mungkin ada pertanyaan nanti dari masyarakat yang mungkin akan membawa genus itu sementara tidak diperbolehkan di bandara, agar dilakukan penegasan koordinasi dengan baik dengan teman-teman KKP, karena saat ini pun masih dilakukan uji coba hanya di 4 bandara, Surabaya, Jogja, Bandung, dan Palembang. Mungkin setelah itu baru salah satunya akan ke bandara Lampung. Nah, mungkin pada kesempatan ini juga teman-teman maintenance agar mempersiapkan koordinasi dengan teman-teman servis untuk kesiapan dari layanan genus di bandara kita, koordinasi dengan teman-teman APS. Lalu hal yang tidak kalah penting adalah beberapa minggu ini kita lihat ada beberapa case ancaman teroris, adanya pengeboman di gereja katedral di Makassar, dan kemarin terakhir adalah serangan terhadap Mabes Polri yang dilakukan oleh oknum wanita dengan mengancam menggunakan tol. Agar menjadi perhatian, tingkatkan koordinasi dengan BKO juga, tetap lakukan random check, penguatan, penekanan terhadap atau penebalan pengawasan terhadap kesesuaian identitas, terutama bagi para calon penumpang. Pastikan yang berangkat sesuai dengan kenalnya, hasil tesnya pun sesuaikan, koordinasikan juga dengan baik dengan KKP. Jangan sampai kita kecolongan yang membahayakan. Juga dengan barang, apabila memang harus dilakukan secara random check juga untuk barang, lakukan, karena ini adalah bagian dari ikatan pengawasan kita. Terkait dengan internalisasi core values akhlak, pada kesempatan ini saya mungkin adalah salah satu nilai akhlak yang harus kita kedepankan di sini adalah kompeten, yang memang menjadi salah satu perhatian kita semua atau kemampuan. Memang kita sadari di saat kondisi pandemi ini kita melakukan cost leadership, termasuk diantaranya juga dengan biaya training, biaya pelatihan yang tentunya berdampak terhadap teman-teman yang tadinya kesempatan dapatkan kesempatan setiap insan AP2 untuk melakukan ikatan kompetensi mungkin saat ini terbatas, dan kita tapi itu harusnya tidak menjadi hambatan untuk kita. Mungkin di sini saya akan menyampaikan bahwa kompeten itu memang terkait dengan kompetensi, yaitu adalah ada dua hal di sini, yaitu kompetensi teknis ataupun non teknis yang memang seharusnya dimiliki oleh seluruh insan AP2, terutama Laskar Inten. Teknis yang sifatnya jelas, kemampuan bekerja dalam sehari-hari, atau kita sebut dengan hard skill dan soft skill atau
kompetensi non teknis, baik dalam aspek pemimpinan dan lain-lain. Ini harus secara keduanya berkesinambungan, dan saya melihat ini juga menjadi catatan kita pada saat dilakukan survei daya perusahaan di tahun 2020, bahwa dari aspek kompetensi di Bandara Raden Inten juga perlu mendapatkan perhatian. Ini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa hal ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab perusahaan. Saya melakukan pendekatannya adalah dari 3 hal, yaitu mungkin saya singkat sebagai CBA. C itu company, B itu ya bawahan, dan A mungkin atasan. Semua harus berperan. Mungkin secara company kita tadi yang saya sampaikan ada anggaran, dan mungkin juga secara rutin akan dilakukan oleh teman-teman, entah melalui refreshing course atau peningkatan diklat teknis. Pasti tentunya akan mendapat panggilan dari kantor pusat, ataupun yang merasa dipandang perlu bisa melakukan melalui kantor cabang. Tadi kembali lagi, ini ada permasalahan adalah dalam hal anggaran, tapi tidak boleh menjadi hambatan kita. Ini juga kita sebut sebagai C, itu adalah kelas training. Itu yang harus kita lakukan seperti biasa. Kelas training dilakukan dalam kelas yang sifatnya teoritis maupun yang sifatnya lapangan atau outbound. Mungkin banyak teman-teman PK sudah pasti melakukan, teman AFSEC, terutama yang hal-hal yang bersifat operasional pasti akan selalu melakukan, akan berimbang antara yang kelas dan yang di lapangan, terus dilakukan dengan segala keterbatasan. Tadi saya sampaikan semua bisa kita lakukan, ilmu bisa kita dapatkan dari mana-mana, bisa dapatkan dari materi online, bisa dengan jurnal, ataupun bisa dengan materi-materi digital lainnya yang harusnya bisa ditularkan ke teman-teman lain. Terkait juga dengan program budaya kita yang lain, kita punya Akhlak Corner, itu menjadi salah satu media. Lakukan, bisa dilakukan melalui sharing knowledge dan lain-lain. Yang kedua adalah B. B itu bawahan, itu menjadi tanggung jawab. B itu maksudnya bukan saya mengutip dengan kata bawahan, artinya tanggung jawab kita semua. Kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar. Kita sebut sebagai self learning atau belajar dengan sendiri gitu loh. Kita harus mendalami apa-apa yang sudah disampaikan tadi melalui kelas, melalui outbound. Terus kita harus dalami oleh kita sendiri. Percuma kalau kita dapat teorinya, kita sudah dapat prakteknya di lapangan, tapi kita tidak pernah melakukan itu secara konsisten. Seperti bagaimana yang nilai yang selalu kita kedepankan, yaitu intent, laskar intent, itu yang menurut saya menjadi percuma. Self training harus dilakukan, dan kita harus mengedepankan learning culture dalam diri kita. Jadi kita harus terus mau belajar. Semua bisa dilakukan dari berbagai macam hal. Kita bisa melakukan sendiri, kita bisa memperkaya, juga kita bisa browsing dan lain-lain untuk terus melakukan atau mengedepankan safety culture, maksud saya learning culture tadi. Dan terakhir adalah A, adalah peran atasan di sini, atasan langsung. Ini mungkin organisasi kita cukup simple, kita lakukan bisa melalui asmen, melakukan coaching, mentoring untuk lebih mendalami hal-hal tadi. Atasan bisa melakukan penugasan, memberikan tugas-tugas khusus untuk mendalami kemampuan untuk meningkatkan skill dan kompetensi tadi melalui evaluasi atau lesson learned dari studi kasus dan lain-lain. Itu bisa disampaikan. Banyak kasus yang sudah kita hadapi di sini, kemarin tergelincir layar, lalu ada kebakaran, lalu ada case-case mungkin yang di lapangan, ada kelolosan dari orang yang tidak
masuk tanpa identitas, tidak sesuai dengan identitasnya, agar itu menjadi sesuatu lesson learned, sesuatu yang hal dipelajari. Jadi kan bahan evaluasi peran atasan di sini, bawahan untuk melakukan mentoring, coaching, apa yang salah, apa yang harus ditingkatkan. Kita mencari siapa yang salah, apa yang salah, supaya menjadi bahan perbaikan kita ke depannya. Jadi itu tadi adalah program kita ke depan. Saya akan menjadi yang terdepan untuk mengawal proses pembentukan learning culture di Bandara Raden Inten sebagai upaya kita mengimplementasikan core values akhlak, terutama kompeten. Saya akan dibantu oleh transport manager di sini. Saya akan dibantu oleh tim-tim dari komunitas budaya, Kopi Beranti, untuk terus melakukan internalisasi. Jadi kan tadi saya sampaikan kuncinya adalah tiga hal, semua bisa datang dari berbagai macam, bisa dari atasan, dari diri kita sendiri, dan yang terakhir adalah dari korporasi atau company. Cuma saya harap kalau memang kita sudah sama-sama sadari dengan kondisi saat ini menjadi perhatian kita bersama bahwa keterbatasan baik anggaran dan lain-lain, waktu juga yang kita semakin sempit dalam kondisi pandemi, kita membatasi, ada WFA, WFO, jangan menjadikan halangan untuk kita terus meningkatkan kompetensi atau skill kita, khususnya dalam pembentukan learning culture dalam lingkungan Bandara Raden Inten II. Teman-teman juga yang sedang melakukan PKL adalah bagian dari learning culture dalam diri teman-teman, dibawa nanti balik ke sekolah ataupun ke dunia kerja dalam penyiapan, bahwa di sini adalah sarana di sini. Jangan melihat ilmu, pengalaman juga bisa menjadikan memperkaya skill maupun kompetensi yang ada di lingkungan kerja yang nantinya akan dihadapi oleh teman-teman dalam kondisi real. OJT, on job training, adalah bagian dari learning, bagian dari kegiatan pembelajaran. Di ujungnya untuk menghasilkan kompetensi. Tidak mungkin tidak ada alasan para pimpinan sekolah di tempat teman-teman belajar tanpa alasan menempatkan teman-teman jauh-jauh ke sini dari Pulau Jawa, ada yang dari Surabaya sekolahnya, tanpa alasan. Pasti diharapkan bahwa inilah dunia kerja yang sebenarnya, serius, evaluasi diri sendiri juga, perkaya juga dengan diri sendiri juga. Tidak cukup dengan apa yang didapat di lapangan, teoritis sesuaikan, belajar lagi, dan kalau perlu studi kasus diskusikan dengan para pembimbingnya di lapangan. Jangan sia-siakan waktu, kan sebentar, 3 bulan atau 4 bulan penugasan atau studi di sini itu akan terasa cepat. Jangan sia-siakan waktunya. Mungkin demikian. Kembali yang terakhir, saya juga selalu ingatkan, tetap tingkatkan protokol kesehatan 5M, lalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebisa mungkin jauhi atau menghindari mobilitas yang tinggi. Terutama yang PKL, laporkan kalau memang sedang atau punya rencana pulang kampung atas keperluan keluarga. Kalau tidak perlu banget tidak usah. Kalau memang alasan tertentu, lagi orang tua sakit yang memang kami tidak bisa membatasi dan itu menjadi hak karyawan, tolong dijaga gitu. Tolong dilihat resikonya. Jangan akhirnya apalagi kita di situ ada keluarga, kita pulang ke rumah juga ada keluarga. Kita punya di samping kanan kiri kita rekan kerja kita, tolong dipikirkan semua gitu. Kemudian ini jadi pembelajaran kita bersama. Saya harap tidak terulang lagi. Laporkan ke atasan pun harus tahu supaya tracking, tracing, and treatment kita tetap bisa berlaku. Demikian, tetap jaga kesehatan,
kesehatan kita, diri kita sendiri, rekan kerja kita, peduli, dan selalu konsisten kita melakukannya. Jangan lupa tetap berintegritas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Inten, integritas. Laskar Inten, peduli. Laskar Inten, konsisten. Laskar Inten, sikap siap.